I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sonia, beranggotakan dari kelompok 9 yang membahas chapter 9, yaitu tentang the limitation of counseling, yaitu keterbatasan dalam counseling. Yang pertama, kita akan membahas dari bab sebelumnya, yaitu chapter 8 atau bab 8. Counseling sendiri merupakan jantung dari program bimbingan, karena dimana dengan konseling itu banyak banget membahas banyak hal ketimbang terkait bimbingan yang hanya berfokus kepada karir saja gitu. Konseling sendiri harusnya dilakukan oleh orang yang profesional dalam bidangnya, seperti seorang konselor atau psikolog. Karena konseling yang dilakukan oleh orang yang awam dan orang yang spesialis di bidangnya itu akan menghasilkan hal yang berbeda. Sekalipun layanan bimbingan konseling dilakukan oleh orang yang awam seperti guru atau orang-orang yang ada di bimbingan, itu harus sesuai dengan sumber dari medis seperti penelitian-penelitian sebelumnya. Di bab ini juga membahas berbagai polemik terkait hubungan antara pekerja medis dan layanan bimbingan. Sekalipun guru atau pekerja layanan itu melakukan bimbingan, itu harusnya sangat patut untuk memahami hubungan antara individu, sosial, anak dengan lingkungannya. Perkenalkan, nama saya Revinata Putri. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kesehatan mental. Dalam hal kesehatan mental, tampaknya layanan kesehatan mental yang lebih maju, baik yang didanai publik atau swasta, cenderung mengistilahkan kelas menengah dengan mengorbankan orang miskin dan kurang beruntung. Ada seorang penulis mengatakan bahwa struktur kesehatan mental sering digunakan untuk mengontrol, memaksa, dan melabeli orang secara negatif, termasuk pekerja keras. Isu-isu ini yang lebih mendasarkan cenderung didorong ke latar belakang oleh faktor tersebut. Apakah efek psikoterapi oleh psikolog sesuai klaim atau harapan masyarakat? Ada pandangan fantasi bahwa anak harus dianalisis secara individual. Gangguan mental tidak hanya kesengsaraan pribadi, tetapi sering berasal dari lingkungan dan sistem sosial di mana individu berada. Pemahaman yang lebih baik tentang hal ini penting untuk merancang pusat kesehatan mental komunikasi yang efektif di Amerika. Guru perlu memahami dan menangani tanggapan irasional dan rasional siswa. Ada budaya Inggris menekankan untuk tetap diam tentang perasaan pribadi seseorang. Budaya ini mungkin membatasi penerimaan terhadap konseling karena emosi yang tak dilabeli sebagai buruk dianggap sebagai penyakit ringan. Beberapa perubahan yang lebih jelas telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya. Namun masih banyak hal lain yang berkontribusi terhadap kompleksitas dan kebingungan yang dihadapi kaum muda saat ini. Seks dan narkoba hanyalah 2 dari sekian yang paling terkenal yang menimbulkan kesulitan. Yang lainnya adalah runtuhnya nilai-nilai moral dan agama yang dipercepat oleh penyebaran pengetahuan baru yang tampaknya bertentangan dengan prasangka moral dan kode-kode nilai. Manusia bukanlah hewan yang hidup dengan menanggapi kebutuhan fisiologis atau keamanan semata. Dan juga pada tingkat pembelajaran, kebutuhannya tidak sepenuhnya terpuaskan dengan perolehan pengetahuan dan keterampilan. Dia memiliki kebutuhan dasar manusia lainnya yang terkait dengan pengembangan diri dan orientasi sosial. Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, ia tidak mungkin mencapai pengetahuan diri, harga diri, dan rasa aman. Menyadari potensi-potensi yang dimilikinya, serta menjalani kehidupan yang memuaskan secara pribadi dan konstruktif secara sosial. Untuk membantu semua anak muda mengatasi masalah-masalah tersebut, para guru dan pihak-pihak lain yang berada di posisi garis depan yang serupa harus mencari sumber-sumber pengetahuan
dan keahlian yang lebih luas daripada yang diwakili oleh satu bentuk psikoterapi dan lebih jauh daripada tradisi yang didasarkan pada konsepsi tentang penyakit. Meskipun pengembangan teknik konseling non-direktif dalam pengaturan klinis, seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab ini, merupakan elemen penting dalam emansipasi psikoterapi secara perlahan dari dominasi satu metode eksklusif untuk membantu orang-orang dengan kesulitan psikologis yang jelas. Pada dasarnya, ini merupakan sebuah sistem yang tidak seperti psikoanalisis, mengandalkan prinsip-prinsip sederhana yang dikembangkan dalam upaya untuk mengatasi bukan dengan masalah-masalah khusus yang tidak biasa dari sekelompok pasien, melainkan dengan masalah sehari-hari yang sedang berlangsung dari kelompok manusia yang tidak terpilih dalam lingkungan yang biasa. Akan tetapi, metode ini segera dirasakan tidak memuaskan. Kadang-kadang misalnya, metode ini membuat orang yang diwawancarai merasa tidak nyaman dan di lain waktu menimbulkan jawaban stereotip yang tidak berarti atau jawaban yang terlalu disederhanakan. Aturan-aturan yang dikembangkan untuk wawancara mungkin merupakan pernyataan eksplisit pertama dari apa yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah sistem oleh Rogers. Dengarkan, tidak ada otoritas, tidak ada nasihat, tidak ada argumen, bicara hanya dalam keadaan tertentu. Walaupun pengenalan yang sangat singkat terhadap pendekatan non-direktif ini dimaksudkan untuk menekankan bahwa ada tradisi dan sumber-sumber pengetahuan lain di luar lingkaran ide yang sempit di mana pekerjaan khusus di negara ini dengan beberapa pengecualian telah terkandung di dalamnya. Perlu juga ditekankan hal lain yang sama pentingnya yang diabaikan oleh para peminat konseling yang berpusat pada klien yang keberadaannya baru saja mereka temukan.